Oke, halo, selamat datang di pemain ke-13 edisi World Cup. Hari ini kita mau discuss soal fase grup ya, yang baru beres tadi malam ya, tadi subuh ya, jam 2 jam Ya, 4 lah. Terakhir kita bikin itu sebelum mulai ya, karena waktunya betul. padat, jadi kita nggak sempat bikin review tiap week gitu. Jadi kita bikin pas fase Tapi grupnya udah beres aja. tapi pertandingannya ada via PS ya. Ada yang via PS yang diupload di channel. Itu sesuai nggak tuh ya? Ya, banyak yang nggak sesuai sebenarnya mah. Iya banyak yang sesuai. Ya banyak Jadi, banyak terjadi kejutan lah Piala Dunia tahun ini ya. ya, oke. Nah, kita langsung ke grup A nih. Ada yang lolos itu Belanda sama Senegal, terus Ekuador peringkat 3 dan ya tuan rumah. Ini tuan rumah terburuk ya. Ada di peringkat 4. Gimana nih, Ya, Bang Andi, betul. di grup A Grup A perjalanannya? sebenarnya kalau yang kalau ini ya melihat apa yang kita obrolin di sebelumnya sebenarnya nggak terlalu banyak kejutan. Belanda masih masih memimpin. Belanda keluar dengan sebagai juara grup, tapi yang mengejutkan cuma waktu itu dia sempat seri sama Ekuador lalu di pertandingan pertama tuh menang sama Senegal juga agak ini ya Ya, di menjelang menit menit-menit terakhir ya. terakhir ya gitu. Udah gitu secara permainan juga waktu awal-awal belum terlalu meyakinkan. Tapi dia ya sesuai dengan yang diprediksi banyak orang juga obrolan kita dia berhasil juara grup. Terus Senegal juga runner up karena kita lihat dia secara komposisi pemain lebih inilah ya, lebih Lebih kompetitif lah. lebih kompetitif dan lebih di atas kertas lebih berkualitas dibandingkan dua tim ini Ekuador dan Qatar terutama. Walaupun nggak Ber- ada Mane ya, walaupun nggak ada Sadio Mane Ya, yang cedera, terasa banget ya waktu lawan Belanda juga penyerangannya penyerangannya tuh kayak ya kurang kreativitas gitu. Terus yang mengejutkan tentu saja Cody Gakpo ya, iya. tiga gol, tiga pertandingan tiga gol. Dia Gila malah ini, cari perhatian nih. Kayak iya etalasenya jadi dia nih mau mau jendela transfer. ya mau jenderal transfer ini pasti value-nya jadi naik gitu dan ya perlu perlu patut dilihat juga nanti malam dia lawan USA gimana USA gitu sih. ya. Nggak terlalu Ya. banyak kejutan ya sesuai dengan Mm-mm. apa yang kita ini ya kita bukan prediksi ya kita perkirakan lah kira-kira Ah, kayak ya Belanda juara grup cuman ya memang dia agak-agak kesulitan sih terutama pas lawan Ekuador gitu. ya kalau dari gue sih ya Belanda walaupun juara grup banyak PR-nya ya di 16 besar karena gue tuh nonton lawan Senegal, lawan Senegal doang sih. Itu kalau ada Sadio Mane sih Senegal udah cetak bisa 2 3 gol Iya, lah. iya, Malah iya. si Karena counter Belanda attack-nya itu berbahaya. mentok dan baru bisa cetak gol tuh. Itu juga kalau dilihat gol-golnya kan si Mendy ya, blunder ya. Yang pertama kan headingnya Iya, iya. Gakpo kan, Mendy ke Dengan Gakpo ya. serobot. Terus gol keduanya juga save-nya nggak sempurna gitu. Nggak Jadi sempurna. Belanda masih lucknya masih gede lah gitu. Nah lawan Masih Ekuador gede. itu sebenarnya gue nggak nonton, cuman gue lihat statistiknya tuh si Belanda cuman shotnya cuman 2. Ekuadornya tuh sampai 13 kalau nggak salah. Itu gue sampai wah gila segininya banget Belanda. Nah, gue pikir Ekuador akan ngegas kan karena wah lawan Belanda bisa ngebombardir nih. Hmm, Ternyata dia hmm. di match terakhir malah kalah sama si siapa Senegal ya karena Gagal. ya tadi sih Senegal biarpun nggak ada Mane tapi dia masih punya banyak pemain pengalaman lah kayak Iya, iya. Koulibaly, Secara Mendy. Koli Bali bahkan bahkan Koli Bali yang nyetak gol kemenangan kan. Iya, Jadi masih ada ya leadernya lah. secara kualitas memang Senegal di atas Ekuador sih. Jadi ya memang dua Iya, tim inilah ya yang memang lolos gitu. Secara kualitas. paling yang menyedihkan Qatar ya. Ini kan tuan rumah pertama yang nggak tuan rumah pertama sih. Cuman salah satu tuan rumah yang paling buruk lah karena nggak dapat poin sama sekali kan. Iya nggak dapat poin sama sekali. Lalu penyelenggaranya juga banyak dikritik ya. Jadi Ya, hmm, ya sebenarnya kayak sebenarnya kalau Qatar kayaknya sih lebih ke ini kayaknya mereka emang nggak siap
ada di pentas World Cup sih. Mereka kan cuman jalur tuan rumah kan. Level Iya, mereka aja di Asia masih jauh gitu. masih jauh betul betul. Itu Betul. Jadi kayak kayak mereka ya ya ini aja karena tuan rumah aja lu bisa main di ajang sekelas Piala Dunia gitu. ya. Jadi so far di grup A nggak ada kejutan lah ya akhirnya. Ada kejutan tapi tidak terlalu Ya, apa ya, tidak soalnya terlalu lebih ke permainan ya kejutannya ya. Lihat betul betul betul. Belanda Betul. masih masih ya ringkih permainannya. Kalau lawan yang bagusan dikit bisa dihabisin juga sebenarnya. Iya, iya. Jadi eh, secara permainan tapi so far ya masih sesuai dengan apa yang diperkirakan banyak orang sih. Ya, oke kita lanjut ke grup B nih yang waktu sebelum mulai lebih banyak isu di luar lapangannya dibanding di Lapangan ya, lapangan. dalam lapangan. Ya, Iya. tapi akhirnya ada dua tim Inggris sama USA yang lolos. Terus peringkat tiganya Iran, Wales nih yang kadang-kadang bisa Hmm. bisa oke mainnya ternyata malah jadi juru kunci malah dia kalah lawan Iran nih. Gimana nih grup B? Iran betul. Iya, kalau ya sama sama sih dan sebenarnya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Kejutannya hanya di Wales nggak bisa memberikan persaingan yang cukup ketat ya Heeh. sama USA ya. Yang justru bisa memberikan perlawanan justru si Iran sendiri. Walaupun memang ya seperti yang obrolan kita di video sebelumnya ada konflik di luar lapangan itu termasuk ketika USA akan lawan Iran kan. Sempat ada konflik kan Ah, si apa Twitternya si USA ada sempat ganti eh, benderanya Iran gitu. Sempat oh ada gitu ya, gue nggak notice tuh. sempat ada iya sempat ada ini kan sempat ada intrik-intrik gitu walaupun akhirnya tim pelatih USA bilang ya kita tidak tahu menahu soal itu kita tidak ada sangkut pautnya dan lain sebagainya. eh Iran juga ya kejutan lainnya Iran mengalahkan Wales 2-0 walaupun Wales bermain dengan 10 orang ya akibat si Hennessy Iya, kartu merah kan. kartu Itu merah terus ya ya. itu pun golnya udah menit-menit terakhir 90 berapa karena memang di Piala Mm, Dunia ini injury time-nya gila-gilaan gitu 8 panjang-panjang iya. menit udah hampir kayak extra time gitu gue Iya iya. itu banyak dipersoalkan juga sih injury time gitu lalu eh England USA Inggris USA ya seri 0-0 walaupun Inggris waktu lawan Iran berhasil bantai tapi Iya. ya that's Iran gitu kan Inggris dengan kualitas pemain di atas rata-rata memang harusnya menang banyak lalu eh yang paling ya tadi yang paling mengejutkan memang ketika Iran mengalahkan Wales lalu Inggris juga bantai Wales kan gitu. Ya 3-0. Nah, kalau gue sih dari Inggris yang menarik itu si Harry Kane belum cetak gol sama sekali, tapi dia Harry Kane betul. kontribusinya di assist. Malah si Rashford nih yang on fire kan. Lawan Wales Rashford dia iya cetak 2 gol, terus lawan Iran 1 gol. Dia kan betul. di beberapa ya mungkin setahun terakhir lah mulai agak ups and down ya, tapi di MU musim ini dia mulai oke lagi terus ya nular ke timnas jadi Harry Kane Timnas nggak bisa cetak gol nggak masalah sih dan Foden ya kemarin cetak gol juga itu kan waktu Foden ya lawan USA kan banyak dikritik tuh nggak mainin banyak Foden dikritik betul sama iya Rashford ya. Sterling Foden sama ini Trent iya iya ya si Trent kan nggak main tuh waktu lawan USA Foden juga tuh kan sama ini sih sama apa tuh eh, Sterling kan dia ya orang ya banyak minta Sterling ganti dong sama Foden gitu kenapa nggak diganti gitu ya terus Mason Mount Mason diminta Mount ganti juga kan nggak terlalu bagus ya ngedrop lah permainannya si ya ya sama justru yang beneran ada impactnya tuh si Bellingham ya emang bagus ternyata nih pemain gue nonton lawan Iran doang sebenarnya cuman lihat dia main tuh gue liatnya mirip-mirip Lampard Gerrard lah yang suka nge-push ke depan tapi eh, punya strength gitu punya punya insting golnya juga bagus kan dia cetak gol lawan Iran gitu kan jadi nggak betul betul kan eh, bukan tipikal kayak Henderson yang statis kan kalau Henderson kan tapi si Bellingham nih bisa ya jadi ini sih jadi partner yang pas buat Declan Rice sebenarnya sih betul betul saling melengkapi lah ya karena Declan Rice-nya dia bisa hold di belakang sedangkan si siapa namanya Bellinghamnya dia bisa istilahnya box to box lah bisa
naik turun betul. gitu. Secara ini juga bagus dia. Secara apa ya? Secara kualitas teknik dia Ya, bagus sih. decision makingnya juga bagus sih. Dia punya visi Iya. gitu. Jadi ya di Decision grup B, making ya betul. grup B kurang lebih ya nggak terlalu ada kejutan lah ya. US biarpun kayak gitu tetap masih punya pemain-pemain berkualitas lah. Ada Pulisic, ada McKennie gitu. Betul, betul. Eh, Artinya ya memang sesuai yang kita obrolin kemarin, kemungkinan memang yang mengganggu itu persaingannya antara Wales sama USA kan yang akan mendampingi Inggris. Tapi Wales juga nggak bisa memberikan perlawanan yang cukup ya. Wales ternyata nggak ini ya nggak perform sama sekali. Dia Nggak lawan perform ya. US imbang, lawan Iran kalah, lawan Kalah Inggris sama juga Inggris kalah. dibantai tiga Iya. nol. Gue pikir Jadi lawan Inggris akan ya gue pikir lawan Inggris akan sengit karena kan derby derby Britania kan. derby Britania ya betul. Sama gue pikir juga bakal 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 sengit nih. Ternyata abis gol Rashford tendangan bebas, 1 menit kemudian Foden nyetak gol. Iya iya. Oke, kita lanjut deh. Ya tadi grup B so far nggak ada kejutan. Kita ke grup C nih ya. Ada Argentina sama Poland yang lolos. Terus peringkat tiga Meksiko dan peringkat empatnya ada Arab Saudi. Gimana nih? Grup C. Wah, ini ya pertandingan pertama tentu yang bikin kejutan ya Dam. Argentina kalah sama Ya, Arab Saudi 2-1. Bahkan Arab Saudi hanya punya 2 shot on goal, dua shot. dua-duanya jadi gol gitu. Lalu ya Polandia Meksiko bersaing ketat ya, poinnya sama-sama Ah, 4. Sama-sama 4 walaupun pada akhirnya Polandia unggul selisih gol 0, si Meksiko -1 gitu ya. nah ini Eh, beruntung beruntung si Arab nih nyetak gol di menit akhir nih lawan Meksiko nih. iya iya. Karena Kalau setahu gue tuh kemarin posisinya Meksiko ada di peringkat dua deh karena dua kan ya. ini selisih gol sama, cetak gol sama, head to head juga Ah, mereka 0-0. Jadi dilihat iya fair play kan, paling banyak kartu kuning. iya. Nah kemarin tuh yang paling banyak tuh gue lupa Polandia apa Meksiko gitu. Pas si selisih golnya masih sama gitu. Ternyata si Arab Nah, malah cetak gol gitu. malah nyetak gol. Wah, Meksiko karena udah dibantai 2-0 sama Argentina kan di pertandingan kedua. Iya gitu. Nah jadi si Dan Poland ini pas udah beres match juga pemainnya masih nunggu hasil kan. tunggu Belum hasil tahu betul. mereka lolos apa enggak. Tunggu ya. Dan tentu saja kebagian tersendiri jadi Robert Lewandowski yang berhasil mencetak gol pertamanya di Piala Dunia. Iya, Em, Lalu ya Argentina ya lolos ini ya eh, lubang jarum dari lah ya. lubang jarum karena menang sama Meksiko, menang sama Polandia juga. Ya, walaupun di match pertama gue di grup ini tuh cuma nonton yang Argentina Arab. Itu ya walaupun Arab cuman menang dengan 2 shot, tapi Argentina tuh mainnya lambat banget sih di match pertama tuh. Jadi gue bingung bola ke Di Maria semua, tapi nggak ada yang efektif. Terus Messi juga kayak nggak punya partner gitu, main sendirian banget. Ah, ah, Karena ah. kalau nggak salah yang dimainin itu eh bukan si Lisandro Martinez gitu di belakang tuh. Jadi agak ringkih. Romero sama Otamendi masih main terus Iya, depannya itu Lautaro kan nggak terlalu efektif. Akhirnya di next matchnya maininnya si Julian Alvarez kan yang City kan. Julian Alvarez yang nyetak gol lawan Non Poland. Poland ya, ya itu. Jadi ya so far sih Messi masih di track yang bener lah ya karena dia juga waktu lawan Meksiko cetak gol bagus banget kan dari jarak jauh Ya, tuh. dari jauh. Ya, kalau ini ya memang seperti duga diperkirakan banyak orang, Argentina juara grup, saingannya antara Polandia dan Meksiko gitu. Ya Arab Saudi sempat menjadi pengganggu tapi ya Ya, kerikil lah sayang sih gitu. terlalu jumawa kalau kata gue pas habis menang pertama karena kan langsung dipuja-puja banget. Tapi emang Arab Oh, ini kan sampai nggak punya sejarah bagus ya. Jadi makanya pas mereka menang iya, tuh iya. segitunya tuh Sampai jadi euforianya.
jadi hari libur nasional dan pemain Arab Saudi dapat Rolls apa? Royce. Rolls Royce. Iya, Anjir pikir gua menang gila sih. Argentina doang bisa dapat Rolls Royce. Habis dari situ kayaknya semangatnya kendor sih. Karena mereka Iya, juga datang ke World Cup kan gak dengan ekspektasi tinggi lah pasti. Lolos betul, grup aja betul. Tapi udah ya, syukur gitu. ya itulah ya. Bahwasanya kayak ya mungkin mereka udah pengen merasain Rolls Royce di di Iya, negaranya, jadi udah cepet pulang aja gitu. Nah gue sih berharap kalau misalnya kayak Arab Saudi aja menang lawan Argentina aja hari libur nasional, gue berharap Indonesia bisa masuk Piala Dunia gitu. Jadi kalau menang-menang terus libur libur nasional terus. kita makin banyak gitu. Gue berharapnya gitu. Iya. Oke, jadi grup C ada Argentina sama Poland yang lolos. Kita lanjut ke grup D nih. Ada Prancis, Australia, Prancis, Australia yang lolos. Nih Australia mewakili Asia buat lolos. Terus ada Tunisia sama Denmark. Nah, gimana nih di grup D? eh Kejutannya hanya di Denmark ya, yang nggak bisa apa-apa. Iya, eh benar-benar benar. Bahkan pertandingan terakhir kalah sama Australia itu sangat mengejutkan. Kalau Prancis, gue tidak melihat terlalu banyak kejutan. Eh, Mereka berhasil mematahkan kutukan juara bertahan dalam Iya, beberapa malah tahun yang gagal lolos. malah dia jadi Eh, tim pertama yang lolos kan kemarin tuh. ya, ya jadi tim pertama lolos. Dia bantai Australia 4-1. Habis itu dia kalahin Denmark Dua dua satu. 2-1. Walaupun lawan Denmark juga agak sempat keteteran. Tapi Iya. ya Tunisia di luar dugaan bisa mengimbangi Denmark dan Australia bisa ngalahin Denmark. Awalnya kan kita berkirakan ya yang mendampingi Prancis kalau nggak Australia, kemungkinan besar Denmark ya. Tapi Ya, justru Australia yang berhasil dapat dua kemenangan setelah pertandingan pertama dibantai Prancis 4-1 gitu. Prancis. Jadi Ya. ya sama seperti sebelumnya, mungkin kita pikir Prancis lini tengahnya agak kesulitan ya, nggak ada Kante dan Pogba, Ah, tapi lini depannya ya so far masih bisa inilah ya, masih bisa menggendong menggendong tim nasionalnya lah yang kalau gue lihat. menarik di match terakhir lawan Tunisia tuh kan si Prancis banyak ngerotasi ya. Salah satunya Iya, dia iya. mainin Kamavinga di bek kiri tuh. Iya, Karena kan bek kiri betul betul. si siapa Lucas Hernandez kan cedera ya, udah Cedera. Iya. nggak ikut. Maksudnya dia lumayan cedera panjang nih habis lawan Australia diganti adenya kan Theo Rio Hernandez karena betul. mau rotasi pemain. Cuman dia udah nggak ada bek kiri lagi, jadi Kamavinga Iya. yang dipakai gitu. Ya, Terus ya syukurnya syukurnya Prancis sudah menang di dua pertandingan awal, jadi iya pertandingan bener. ketiga itu hanya formalitas kan. Nah, Strikernya aja si siapa yang diturunin, Turam, Kolomani atau siapa namanya? Turam, terus Kolomani apa siapa namanya itu? Oman sama iya ada satu lagi tuh. Ya sebenarnya itu sih benar kejutannya di Denmark. Denmark ini vibes-nya kayak Turki di Euro kemarin sih. Turki itu kan biasanya di Euro karena kemarin juga pemainnya bagus-bagus kan ada Çalhanoğlu terus si Oh siapa iya iya. Cenk Tosun dan lain-lain ternyata malah Memble sampai nggak dapat poin sama sekali. Nah, Denmark Ya. nih tahun ini Di sama juga nih apa vibes-nya gitu tiba-tiba jelek banget lawan Prancis aja ya mereka bisa ngimbangin sih cuman statistik mereka jauh banget sih shotnya dikit bikin peluangnya juga secara dikit ya mungkin karena secara permainan juga ini ya, iya iya secara terlalu apa ya ya nggak menjanjikan lah mungkin nggak tahu juga nih dan faktornya apa karena ya ini sih apa kalau timnas kan emang susah ya buat konsisten ya kayak Denmark di Euro kemarin baru setahun lah belum jauh kan mereka udah bisa sampai semifinal gitu tiba-tiba di perempat final. di World Cup ini Denmark kan waktu Euro kan kalah sama Inggris kan di semifinal tuh. Oh kalah sama Inggris semifinal deh, sampai Ah, semifinal deh. Italia kan lawan Spanyol di Ya. semifinal si Denmark ini cuman kalah kalah juga sampai extra time lagi. Terus nggak ya cuman selang setahun ya sama kayak Italia sih. Italia tahun lalu juara Euro tiba-tiba malah nggak lolos World Cup nih Denmark Nggak juga lolos ya. Kalahnya sama lawan gitu. Makedonia Utara lagi. Iya. Nah, ya si Prancis lolos, Australia sih sebenarnya banyak pemain lokal sih aja udah gue nggak tahu deh jarang banget yang main di Eropa gitu
ya salah satu harapan Asia juga sih, walaupun di knockout dia harus ketemunya lawan Argentina ya, kayaknya udah pasti pulang sih. Iya, Susah ya juga ya. kemungkinan besar ya Argentina yang lolos. Iya ya. So jadi ya grup D paling kejutannya di Denmark yang gak lolos, dan ya Australia bikin wangi benua Asia lah. Kita lanjut Walaupun ke ya grup E nih, yang ini grup E ini gila sih, ini sangat-sangat mengejutkan. kejutannya dari match awal sampai match terakhir sih. Terakhir betul. Ini Gila baru gila gila. betul-betul kejutan. Ternyata apa yang kita duga dan diperkirakan banyak orang salah ya. Jauh, jauh Jerman ini yang kacau sih. meleset jauh ya. Meleset jauh ini. Siapa di ya ke bursa taruhan deh, siapa yang ngejagoin Jepang bisa juara grup? Coba. Iya iya, betul. Dan dia Ya, menang lawan Spanyol sama Jerman. Malah lawan Costa betul. Rica Dia dia kalahnya. bakal lawan Costa Rica ini mengejutkan sekali ya gitu. Karena ya kalau kita lihat sebagai di pertandingan pertama, kalau menurut gue sebenarnya Jerman tidak kill the game aja sih Dam gitu. Babak pertama itu Jerman Ya, menguasai kan, tapi dia tidak kill the game gitu. Babak kedua Jepang udah mulai berani nyerang, nyetak dua ya, gol, dan ya memang ada beberapa peluang dari Jerman pada saat itu babak kedua, tapi dia tidak bisa berhasil nyetak gol. Ya sudah gitu, perjalanannya jadi lebih berat. Lawan Spanyol dia juga juga cuma bisa seri gitu. Costa Rica ya is okay Jerman menang, tapi apa ya, kayak you mau lolos tapi you harus bergantung sama sama tim match lain gitu. lain. Iya, Sementara Jepang lawan Spanyol ada kontroversial gol keduanya kan iya. gitu. Setipis itu tuh, nggak nyampe setengah senti tuh. Iya gitu. Jadi Jerman kalahnya dari situ doang udah. kalahnya di situ doang. Dan kalau banyak orang bilang Jepang deserve apa segala macam, kalau menurut gue sih ya you sampai 16 besar aja Jepang. Secara permainan you nggak ini ya, Ya, ya tidak modal modal modal, determinasi aja lah ya modal determinasi aja gitu. gitu. Karena ya sebenarnya di 16 besar dia nggak terlalu berat juga sih lawan Kroasia, maksudnya ya nggak, bukan tim gede kayak Brazil atau apa gitu. Cuman Tapi Kroasia juga berbahaya kan. ya lumayan lah. Terus Spanyol juga, gue pikir setelah match pertama kan dia menang 7-0 ya. Wah, ini Spanyol di luar dugaan orang-orang kayaknya nih bisa menang sampai 7-0. Ternyata Nah, nggak nggak sehebat itu sih. Ya dia kelihatan mentoknya di lawan Jepang sih justru. lawan lawan Jerman juga ada kelihatan nih. Sebenarnya Lawan lawan tujuh Jerman kosong juga tuh sama. ya pertandingan pertama 7-0 tuh lihat lagi lawan lu siapa? Costa Rica. Costa Rica mainnya hancur banget. Iya, ini nggak tahu sih, ini grup grup teraneh sih ya, di balik banyak cerita kayak si Jerman yang foto timnya waktu apa lawan Jepang ada gestur tutup Oh iya mulut iya dan iya. lain-lain, itu kan wah benar-benar dihabisin sih. Makanya ketika mereka nggak lolos, yang ada ya jadi bulian sih si aksinya itu, bukan jadi pesan kan, Iya, karena lebih terlalu terlalu banyak nyampurin urusan di luar sepak bola kan. sepak bola ya. Bahkan Padahal habis, secara kualitas pemain mereka layak sih lolos ke oh 16 besar. layak banget lah. Cuma memang gue nggak tahu ya, nggak ada si Toni Kroos, kayaknya ada Berdampak impact sekali ya. juga sih sama Iya, lini depannya sih. Mereka belum punya lagi striker yang kayak mematikan. Klose, kayak Podolski, yang Iya. benar, yang Muller juga udah tua kan. Pada akhirnya Muller pensiun kan? Ya, gitu. Terus yang menariknya juga abis match pertama yang gestur itu kan mulai ada isu tuh, Jerman, Inggris sama siapa tuh yang mau keluar dari Mau FIFA keluar. katanya. Iya. Aku lupa tuh satu lagi tuh. Tapi ya banyak juga sih yang respect. Maksudnya kayak si Yoris itu kan dia nggak mau eh, ngikut-ngikut apa sih? Ya dia lebih respect ke tuan rumah kan, karena di Perancis juga Iya. eh, lumayan apa, sekuler kan, banyak banyak rasnya kayak Indo lah. Kalau Perancis tuh kan ada yang Muslim banyak, ada yang dari Afrika. Iya. Terus si Hazard juga dia komen, kita fokus di main bola aja lah, nggak bawa-bawa hal di luar sepak bola gitu. Iya. Nah ini Jerman kayak dapat karmanya sih. Bahkan kalau nggak salah si Hansi Flick atau siapa yang bilang ya, kalau mereka juara dunia mereka nggak mau ngerayain di Qatar kan.
Itu juga buat gue ya ujung-ujungnya yang Ya dilihat gimana performa tim sih. mau juara, lolos grup aja enggak. Iya, ya itu tadi sih karena terlalu banyak urusan di luar lapangan juga kayaknya. Jadi Iya, fokus pemain juga jadi nggak apa ya, enggak nggak ini fokus ya. di main bola gitu untuk Iya, main iya. bagus dan lain-lain gitu. Ya, Ya, kejutannya itu sih Jepang ya lah yang jadi ini ini. paling paling kejutan lah dari semua grup lah ya. Ya. Dan ya jadi lagi-lagi sih jadi Lalu kebanggaan Asia juga sih Jepang nih. ya, tapi ya kita lihat lagi mereka akan melaju sampai sejauh mana kan. Mudah-mudahan sih ya si apa modal determinasi ini bisa bisa jadi inilah bisa jadi senjata di match berikutnya lah. Oke, kita lanjut ke grup F. Nih grup F juga eh sebenarnya timnya lumayan merata ya apa sih kekuatannya tapi ya pada akhirnya si Maroko sama Kroasia yang lolos. Kejutannya adalah Belgia nih peringkat 2 FIFA yang nggak lolos. Kanada udah sekitar terakhir 86 lolos tapi nggak bisa berbuat banyak. Gimana nih grup F? Eh, ini kejutan juga ya, karena kalau di obrolan kita sebelumnya kan kita lihat Belgium atau Belgia atau Kroasia ya yang jadi juara grup. Dan mereka Ya. aja lah ya. Tapi ternyata Maroko harus jadi pengganggu gitu ya. Bahkan di pertandingan pertama Belgia lawan Kanada itu Kanada tuh main bagus sebenarnya. Kanada Dia ya. tuh kayak nah, untung aja dapat gol Batshuayi gitu. Lebih bagus Kanada kan. Tuh. Kevin De Bruyne aja ketika dapat man of the match dia bingung kan. Man of the match nih katanya. Nah, saya aja bermain buruk. Sampai Siapa segitunya. man of the match-nya? Lupa gue si Belgia. Man of the match-nya Belgia siapa? Match pertama lupa lagi. Kevin De Bruyne. Oke, Kevin De Bruyne. Ya, ya, ya. Dia aja bingung dapat saya man of the match karena saya main jelek katanya. Sampai gitu ya kan Ronald juga kan. Ya, ya. Terlalu tua nih untuk Ah, sama Yan Vertonghen kan. Ya gimana kita mau nyetak gol pemain depan kita terlalu tua gitu kan. Nah, ketika mereka di apa pertandingan terakhir lawan Kroasia, Lukaku ampunan kan uang 2 kali. ya. Lawan Kroasia, aduh, gue nggak tahu ya. Gue ngerasanya Belgia nih kayak nggak ada niat mau menang sih dari gaya mainnya. Nah, Kalau Kroasia kan sebenarnya dia cukup nggak kalah aja gitu, nggak wajib menang gitu. Makanya kalau lihat matchnya tuh Kroasia lebih santai, lebih banyak apa delay bola, pegang bola, kuatin di possession. Nah si Belgia ini tiap tiap pegang bola lambat. Kalau nggak pemainnya kejauhan. Apalagi De Bruyne, aduh De Bruyne tuh jelek banget ya di timnas tuh gue baru baru sadar gitu. Se sejelek itu mainnya nggak apa ya, nggak bisa ngangkat tim inilah gitu. Padahal kan artinya mereka punya semua kualitas lah buat bisa lolos gitu. Apalagi lawan Maroko mereka malah kalah kan di menit-menit akhir. ya the golden generation is over gitu. Mereka Ya, udah ya selesai. Ini golden generation udah selesai. Mau Courtois udah umur berapa? Kevin De Bruyne udah kepala tiga, Eden Hazard udah kepala tiga, Lukaku udah kepala tiga. Ya, ya akhirnya Belgia kan kalau misalnya mereka nggak punya pemain-pemain seperti itu lagi ya kembali ke setelan pabrik. habitatnya iya. Bahkan lawan Yang Kroasia aja tuh di starting elevennya ada 7, kalau nggak salah 7 pemain yang umurnya di atas 30 gitu. Jadi gue ya bilang nih berarti tim rataan umurnya paling tua kayaknya nih bahkan gitu. di bawah Dan dari apa ya? Eh Ya itu tadi sih Golden Generation tuh kalau gue bilang sih peaknya itu di World Cup yang terakhir sih yang 2018 mereka bisa picknya semifinal tuh. picknya di situ. Makanya ini udah habis. Dan kejutan lainnya ya Maroko Hakim Ziyech ya gila mainnya Wah, keren banget. Ziyech nih di timnas benar-benar
bikin ya nggak tahu ya. Ini Graham Potter kayak ditampar aja kayaknya nih lihat sama si Tuchel. Lihat Ziyech mainnya sebagus Betul. itu gitu ngangkat tim ini. Tim ini siapa lagi sih pemainnya kan? Cuman Ziyech, Hakimi, sisanya sisanya ya pemain-pemain standaran lah, bukan Mbak, main-main gede. gue gue denger gosip Erik Ten Hag mau pinjem ya di MU nggak bagus. Kalau saya pinjem ke MU nggak apa-apa sih gue. Oh, kalau ke MU harusnya sih lebih lebih oke sih karena kan si siapa Anthony kan Ten belum 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 ini banget lah gitu, belum tune in banget. Kalau Ziyech kan udah punya pengalaman, udah kenal sama si Ten Hag juga, Ten tapi ya ya itu sih lagi-lagi ini juga ajang yang beberapa pemain itu tiba-tiba muncul aja gitu yang kemarin-kemarin di klub redup. Ya salah satunya si Ziyech ini nih. iya, ya Piala Dunia kan ajang ajang menjual diri pemain kan bahwasanya. Iya, terus ya Kroasia Kroasia juga sebenarnya sama sih kalau gue bilang ya Golden Generation-nya tuh di 2018 kemarin gitu. Sebenarnya bukan lebih ke performa, lebih ke umur ya. Karena Iya lebih. gila kemarin itu kok di atas kertas sih mewah gitu ya. Maksudnya di tengah itu kan mereka main 4-3-3 ya. Di tengah itu Modric, Kovacic sama Brozovic. Wah, mewah semua. Cuman pas kalau lihat umur itu udah kepala tiga semua. Perisic juga Modric udah kepala tiga. Cuman gue impress sama backnya nih yang dari Leipzig tuh si Guardiola tuh. Itu gila sih tuh. Baru umur 20 mainnya. Kemarin tuh lawan Belgia dia ada satu tackling yang Lukaku udah tinggal nendang udah ke gawang kosong. Ya scrimmage gitulah dia dia timingnya pas. Ini kayaknya ya kalau lihat di mana gosipnya Fabrizio sih Chelsea ya yang mulai dikait-kaitin tuh karena ada Kovacic kan. eh ya ya ini pemain udah memasuki masa kemasan ya. Jadi mereka akan terus Ntar suaranya hilang-hilangan. ya tinggal tinggal mereka kita lihat aja mereka bisa mencetak sejauh mana. Ya Kroasia juga kayaknya nggak akan apa bertahan, maksudnya bakal jauh lah gitu perjuangannya karena ya tadi sih umurnya itu yang kalau kayak Belgia kan realistis ya mereka udah tua kayak udah susah buat main lebih ngegas lagi karena tuanya itu satu tim bukan satu dua pemain kan. Ini Kroasia juga kurang lebih sama sih ya gila backnya aja masih Lovren masih main, Apa tuh? udah nggak tahu umurnya berapa tuh. Yang jelas nih grup F juga salah satu kejutan juga di luar grup E. Karena ya di luar dugaan si Maroko ini eh performanya lewat si Ziyech gila sih. Bisa dia bisa ngelangkah jauh tapi ya balik lagi sih ini tim-tim yang kita nggak tahu ya performanya kayak gimana pas udah di sistem gugur karena sistem gugur itu kayaknya semua tim akan lebih ngegas dibanding di grup sih. Betul dan beberapa tim besar juga pasti tim-tim yang Nah, hilang suaranya. tim-tim kecil ini pasti nanti akan berjumpa dengan tim-tim Brazil, Prancis, Ah, Inggris. ah, gitu. Itu dari grup F kita beranjak ke grup G yang ya kalau grup G sih nggak banyak kejutan juga sih. Brazil seperti biasa, seperti Hilang lagi suaranya. ya Brazil seperti biasa jadi juara grup ya. Hmm. Terus ya Switzerland yang seru pertandingan itu Kamerun lawan Serbia kemarin 3-3. Ya 3-3 Gila terus banget itu. padahal Kamerun udah ketinggalan 2 gol kan. Iya, tiba-tiba aduh itu seru, itu salah satu pertandingan prestasi Piala Dunia tahun ini sih Kamerun Serbia. Walaupun Serbia pada akhirnya ya harus pulang juga gitu, di tingkat terakhir, tapi ya Ya kemarin juga secara lawan lawan Swiss ketat juga kan 3-2 skornya mereka tuh. kemarin lawan Swiss juga pada akhirnya Swiss yang lolos gitu ya. Tidak terlalu banyak kejutan di
di apa di grup ini eh, Brazil seperti biasa jadi juara grup ya, ya Switzerland dan Kamerun yang awalnya yang dan Serbia yang kita perkirakan mendampingi ternyata cukup Hmm. banyak memberikan. Tapi ya tidak seperti kejutan di grup F dan grup E ya. Ya, oke. Dari grup G segitu aja. Kita ke grup terakhir nih yang ini juga sama nih sampai menit Menit akhir terakhir tuh betul, belum belum fix siapa yang lolos gitu. Ada betul. yang lolos itu juara grup Portugal, terus kejutannya Ya, adalah Korea yang ternyata bisa lolos karena betul. mereka juga menang itu di match terakhir karena di match pertama dia imbang lawan si Uruguay. Match kedua dia kalah lawan Ghana, itu seru banget tuh match itu. Terus baru terakhir mereka lawan Portugal yang ya kayaknya beberapa poin udah lapis kedua sih Portugal. Terus Uruguay ini sama Ghana. Ini Uruguay Ghana juga soalnya kan kekuatan besar juga, tapi ya palingnya nggak lolos sih. Terutama Uruguay karena Uruguay ini sama kayak Belgia sama Kroasia ya, tim yang umurnya udah lumayan tua-tua juga gitu. Gimana grup H nih? Nah, grup H seperti kan juga bahwasanya Portugal jadi juara grup karena memang persaingan antara Korea Selatan dan Uruguay kan. Karena sebelumnya kita Ya, menjagokan Uruguay untuk wah lolos nih Uruguay nih. Lolos sampai menit 90 berapa sebelum akhirnya si Wang Ican ya. menciptakan Wang Daejong apa siapa namanya gitu kan. Benar putus mereka kalah selisih gol sangat menyakitkan memang tapi ya gitu ya. Jadi ya um, perjalanan Korea Selatan sampai sejauh dan beberapa tim-tim besar tumbang ya kayak Jerman nggak lolos padahal kalau mereka lolos mungkin uh, kali ya andainya Jerman lolos Spanyol kalau tadi lolos Uruguay jumpa sama Brazil itu adalah Uruguay Ya, pertandingan derby Amerika Latin gitu sih. ya pokoknya itu serba-serbi grup di World Cup tahun ini. Yang jelas nih World Cup yang ada meme-nya tuh makin makin ditebak, makin gak ketebak katanya gitu. Karena ya itu terlalu, gue bilang sih hampir semua tim mulai merata gitu ya. Karena tim-tim besar ini kan performanya lagi pada drop. Gue nggak tahu kenapa sih bener-bener tim-tim gede itu nggak sesuperior 4 tahun lalu atau kayak Euro kemarin. Tahun ini tuh Betul betul. rata-rata tim gedenya drop, tim yang menengah gitu kayak Senegal, kayak siapa? Maroko, Kroasia tuh ningkat gitu. Jadi ujung-ujungnya jadi imbang gitu satu level. Jadi Ya itu, gapnya mm-mm. itu jadi agak semakin kurang gitu. Iya iya. Oke, kita setelah tadi bahas grup,